Tidak ada manusia di dunia ini tidak pernah melakukan satu kesalahan. Yang dimaksud kesalahan di sini adalah perbuatan-perbuatan ruhaniyah yang diteruskan menjadi perbuatan jasmaniyah. Perbuatan ruhaniyah yang disebut maksiat itu adalah hati yang selalu melalaikan Allah. Perbuatan kesalahan jasmaniyah yang disebut maksiat itu melanggar wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tidak ada manusia di dunia ini tidak pernah melakukan satu kesalahan. Yang dimaksud kesalahan di sini adalah perbuatan-perbuatan ruhaniyah yang diteruskan menjadi perbuatan jasmaniyah. Perbuatan ruhaniyah yang disebut maksiat itu adalah hati yang selalu melalaikan Allah. Perbuatan kesalahan jasmaniyah yang disebut maksiat itu melanggar atau melakukan sesuatu yang Allah larang. Kedua perbuatan antara jasmani dengan rohani itu Allah masukkan di dalam hukum masing-masing. Allah memasukkan perbuatan jasmani di dalam hukum syariat. Allah memasukkan perbuatan rohani di dalam hukum hakikat. Bukaan revepe jika atos. Lah, dengan begitu maka di dalam surat Al-Maidah ayat 39 Allah sampaikan, janganlah kau berkecil hati andai dosa kesalahanmu itu setinggi langit.
Janganlah kesalahan yang sering terjadi di dalam hatimu menjadikan hatimu itu keluar dan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Ini perbuatan maksiat rohani, apalagi perbuatan jasmani. Wong perbuatan rohani saja itu masih ada harapan, apalagi perbuatan jasmani. Allah akan mengampuni atas segala apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rohani sepanjang rohani mau bertobat terhadap Allah. Oleh sebab itu, sebagai hujah dan dasar terhadap kita yang sudah terlalu bertumpuk dosa rohani, janganlah Anda berkecil hati untuk dimaafkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba, faman mongko utawi sapane wong iku taba gelem bertobat. Sapa man belum bertobat mimba didzulmihi sakwise atiku ngelakoni maksiat dateng Allah. Jenengan kalih kula niki maksiate ati ku ora kena diitung ya. Ora kena diitung, umpama diitung ngono piye mboten apa, mboten kober sampean mangan, mboten kober saking akehi kesalahan hati. 24 jam Allah kasih waktu, tapi tidak bisa kita gunakan untuk taat, justru malah sering maksiat. Bentuke lali dan lali. Lali ku nggak sadar kalau apa yang muncul dan timbul dari segala makhluk itu sumbernya yang berperan dari urip atau dari Allah. Tidak ada kesadaran hati di situ. Itulah maksiat. Maksiat. Sehingga seluruh perbuatan yang kita lakukan itu masih karena di luar karena Allah. Di luar karena Allah. Kuwi mang nyoblos jagung sebabnya apa kok gak pari? Oh, jagung sing ngekeki dhuwit. Lah ngoten ta? Wis gak karena Allah wis. Udah gak karena Allah. Karena sing maringi uang. Oleh pom-poman piro rek? Balas sepi. Wis ngoten niku ngalor ngidul, gawe kene tok seluruhnya mesti takok. Sawerane endi? Lah ngoten nggih. Mana dikatakan sebagai lillahi ta'ala, makanya ada yang tanya, Gus umpama kula jagung kei kula dhuwit, pari gak ngasih uang, kula nyoblos pundi? Katanya nek nyoblos jagung karena uang, kalau pari iku gak karena uang.
Lah sing bener ya napa? Kula ngomong momen nek wis barahe. Ngoten. Ngenten lho. Dikatakan karena Allah ada secara fisik apakah itu ada uang atau tidak uang? Kalau jenengan ingat sadar hati olehnya ketika nyoblos iku karena Allah, bukan karena diri kita sebagai makhluk atau orang lain, ya itulah yang disebut karena Allah. Wis nyoblos iku. Walaupun pari gak ngekei duit, ning nek atimu condonge karena Allah di situ, ya pari. Ngoten. Pun kepala desa iku gak oleh Pak Bu. Ngarahkan iku gak boleh. Cek mulus. Ya. Cek mulus sesuai dengan pilihan warga sendiri. Tapi ketika saat kepala desa diikat dengan satu perjanjian untuk tidak mengarahkan, heranku pihak ketiga ngekei bom-boman supaya mengarahkan nyoblos salah satunya. Nah, terus apa bedanya? Ya wis enak gak nambahi kerja, ngoten. Bon. Sebab di dalam ayat Allah katakan sing sapa wonge ndadekno pemimpin iku orang-orang yang hatinya condong pada dunia, maka sing milih iku ya golongane. Ngertos? Bahkan di akhir ayat itu barang siapa yang melakukan itu sudah jelas itu termasuk perbuatan zalim. Dalam surat Maidah ya juga ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wis kita kembali kepada ayat 39 Al-Maidah. Mimba di zulmihi itu maksudnya setelah si seseorang itu sadar kalau dia itu selama ini berbuat zalim pada Allah dengan bentuk melalaikan, wa aslaha, ke depan dia wa aslaha agawe bagus. Artinya apa? Hati jenengan ini menjaga jangan sampai lalai dari Allah. Jangan sampai. Tapi sebagai proses nggak bisa 24 jam penuh jenengan iki selalu ingat, nggak bisa. Karena apa? Karena sebagai proses orang-orang yang memakai sistem wasilun itu dihadapkan berbagai persoalan yang berkenaan dengan urusan dunia. Sehingga ketika menghadapi urusan dunia secara fisik, kadang-kadang iku hati ya lupa lali kalau semua sing agawe sedaya Gusti rapopo. Dan ini bukan termasuk bentuk pelanggaran. Enggak. Dengan catatan la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Yang penting hati sampai tidak ada unsur dengan sengaja untuk melalaikan Allah. Oleh sebab itu nomor dua, satu sisi tetap sampai iki njogo zikiri. Sudah sering saya sampaikan cara untuk zikir dengan mudah
hati iku ingat Allah, tembus itu bagaimana caranya sudah. Inilah maksud wa aslaha. Kalau wa aslaha itu berbuat bagus ke depan ini berupaya, maka fa innallaha yatubu alaihi. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yatubu nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase siman tadi. Hati seluruh kesalahan seseorang yang mau berbuat seperti ini wa aslaha, perbuatan dolim setinggi apapun pasti Allah iku mengampuni. Makanya ayatnya fa innallaha yatubu, mongko maka sesungguhnya. Lagi berarti wis gak main-main, betul-betul Allah itu akan mengampuni jikalau wa aslaha, hati Anda berupaya terus lewat ajaran dzikir sirul asror untuk sadar kalau semua yang berperan adalah Allah. Innallaha satemene Gusti Allah iku ghafurun, sebab satemene Allah iku ghafurun, dat kang maha ngampuni, rahimun kang welas. Berarti rahim iku beda dengan Rahman. Kalau Rahman iku urusan syariat, kalau Rahim urusan hakikat. Rahim urusan ruhaniyah sampean iku akan dijaga oleh Allah dari kepentingan hawa nafsu. Kesimpulannya, hanya hati seseorang yang sudah sadar tentang ajaran Rasulullah, yaitu dinut tauhid, sehingga muncul di dalam hatinya itu satu keimanan kalau inilah kebenaran. Ini sebab tidak semua orang ketika saat ajaran tersebut disampaikan hatinya mau menerima. Sedikit sekali yang menerima. Kalau seseorang itu sudah ada di titik ini, maka mesti dia sudah merasa dan sadar kalau selama ini kita bentuknya lalai pada Allah, itu perbuatan yang dolim. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kalau seperti itu maka wa aslaha, otomatis Allah akan menggerakkan hatimu ke depan sampai akhir hayat itu selalu ingat pada Allah. Itu pasti. Jikalau wa aslaha itu sudah terjadi pada diri Anda, maka fa innallaha yatubu, dan sesungguhnya Allah itu pasti akan mengampuni segala kesalahan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh rohani. Otomatis jasmaniahnya pun molimo akan terampuni. Wong rohani sirik diampuni kok, apalagi yang selain sirik berbentuk molimo. Ngerti molimo ya? Mo iku ya limo ya limo. Jadi perbuatan molimo yang selalu dilakukan tiap hari. Makanya molimo, perbuatan limo itu sing dilakukan terus menerus. Iki ya diampuni Allah. Sekarang yang kedua, tetap jagalah wa aslahaniki. Perbuatan ke depan
untuk hati senantiasa jenengan iki selalu ingat pada Allah. Berarti kuncinya faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, pegang teguh tali Allah ini. Pun ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pada tanggalat. Agak dikeras ketika kita mengalami nopo masalah ingkang boten nyenengaken belas pokoknya. Niku ya nopo carane, maksudnya sikap pertama kali yang kita lakukan agar tidak maksiat hati. Kan ketika kita tidak maksiat, kita ingat Allah, niku kan akhirnya niku mboten melakukan nopo-nopo. Terus untuk mengatasi masalahnya niku dos pundi nggih Ustaz? Napa mendel mawon tayak nopo nggih? Terus mergine niki kosong ya. Niku pertanyaan ingkang pertama. Ingkang kedua, ketika niku dzikir sirul asror niku dilampahi, kok ketingale sedaya niku dadose Gusti Allah nggih, perwujudan Gusti Allah. Tapi terus napa salah napa bener nggih? Mboten enten jalan, mboten enten estri berarti nggih. Mboten enten baik, mboten enten buruk. Kalau semuanya kita terpusat pada Allah kan mboten enten napa-napa asline. Nggih. Terus niku bener napa salah? Kula nyuwun petunjukipun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah pasti menghadapkan segala macam perkara yang semuanya itu sebagai fitnah atau ujian. I'lamu, ngertiya sira kabeh menungso, annama amwalukum, sak temene pira-pira anak, wa amwalakum, sak temene pira-pira harta benda, wa auladukum, lan pira-pira anak iku fitnatun, ujian. Di dalam masalah harta benda dan anak, mesti di situ Allah menyelipkan perkara yang tidak manusia sukai. Bagaimana pertanyaannya kita mensikapi hal itu biar tidak berbuat zalim pada Allah hati ini? Apa yang langkah harus kita ambil? Pertama, wa anibu ila rabbikum, kembalilah dulu hatimu pada Tuhanmu. Kalau kita tidak bisa tahu caranya kembali, ya nggak bisa. Walaupun ayatnya itu bentuk amar perintah untuk kembali, sampai kapanpun tidak bisa kembali. Nggak bisa. Siapa golongan yang tidak bisa kembali kepada Tuhannya? Itulah golongan hati yang selalu mengikuti seruane nafsunya sendiri. Apa seruannya nafsu?
Innan nafsa la amradun bisu, la amradun bisu. Sesungguhnya nafsu itu condong menjongkrokkan, menjerumuskan hatimu untuk lalai pada Allah. Disuruh untuk ngaku-ngaku bahwasanya munculnya masalah itu dari makhluk. Inilah hati yang dolim. Ini bagi orang yang tidak tahu caranya untuk wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana mungkin dia bisa kembali, lah wong ajarannya untuk kembali dia tolak. Walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi, dan orang-orang yang ngingkari dari ajaran dinut tauhid otomatis ngingkari dia bertemu terhadap Allah, berarti nggak bisa. Tapi bagi mereka yang menjadi mafhum mukhalafah, kebalikan daripada ayat ini, bukan waladina kafaru tapi waladina amanu, percaya, maka dialah golongan yang bisa kembali. Otomatis dalam hatinya selalu berkeinginan untuk selalu bertemu Allah, yaitu ingat tadi. Pertama, langkah yang harus jenengan lakukan adalah wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Tuhanmu. Caranya hati jenengan harus ada satu kesadaran kalau itu datangnya dari Allah. Masalah bukan dari makhluk, masalah itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang hatinya bisa memandang yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala, pasti tentram. Barang siapa yang hatinya bisa memandang di balik semua masalah itu ada wujudnya Allah, maka pasti hati tersebut tentram. Setelah itu wa aslimu lahu, setelah kau kembali otomatis segala masalah itu kau serahkan datang Gusti Allah. Iku wa aslimu lahu, bentuk jenengan iki pasrah datang Allah seperti itu. Apakah kita diem aja secara dohiri? Tergantung Allah, tergantung. Ada kalanya dohir jenengan disuruh bicara, bertindak, ada kalanya tidak. Tapi yang jelas hati wajib diem. Hati wajib diem supaya hati iki istiqomah tumak ninah bertemu Allah. Itu yang pertama. Kedua, kalau jenengan ini sudah ditarik Allah di dalam alam keahatan, memang benar. Semua apapun yang tadinya kita terka iku wujudnya makhluk, itu bukan. Itu nyata wujudnya Allah. Lah yang mengatakan wujudnya Allah itu siapa? Dirinya sendiri yang sudah diakad. Dirinya sendiri, bukan orang lain. Dirinya sendiri siapa? Ya Allah iku yang mengatakan. Karena makhluk kan sudah tiada. Makanya sering saya katakan, asalnya kita makhluk itu tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Jikalau Anda ingin tahu sebetulnya siapa yang wujud itu, maka Anda harus kembali ke asal. Asal tidak ada,
kita wajib untuk menghilangkan rasa ada ini supaya muncul ketidakadaan diri kita. Kalau itu sudah tercipta atau sudah terjadi, maka yang ada hanyalah yang ada. Berarti yang bisa melihat yang ada, itulah yang ada sendiri. Mekaten. Benar. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang mimpinya suami nih Gus. Suami bermimpi ada orang menggali kuburan dan beliaunya masuk ke dalam liang kubur, tapi beliaunya itu merasa ketakutan, sadar ketakutan. Apa itu? Waktu masuk ke liang kubur itu baju sudah tidak pakai baju, bajunya dilepas semua. Habis gitu ada rasa ketakutan, beliaunya naik lagi. Sudah seperti itu mimpi beliau. Itu artinya apa, Gus? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Gusti Allah menyadarkan hambanya, hati hambanya itu berbagai macam cara. Berbagai macam cara Allah itu membuka pintu rahmatnya terhadap hambanya, bisa jadi lewat mimpi. Artinya apa? Dalam mimpi tersebut itu Allah masih memberikan satu kesempatan pertama. Dalam hidup ini lekaslah kau untuk kembali pada Tuhan. Lekas sebelum tiba waktu yang mesti terjadi itu. Wis iki secara syariati. Cara hakikate wajib bagi seluruh manusia mestinya menafikan keakuan diri sebelum datangnya hari-hari pasti itu terjadi. Saya ulang, wajib bagi setiap diri manusia untuk menafikan, meniadakan keakuan diri sebelum datangnya waktu yang Allah pastikan, hatta ya'tiyakal yakin, sampailah pada waktu di mana sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu kematian. Sebab untuk bertemu Allah di dalam alam akhirat atau alam musyahadah wajib kawula iku tinggalkan alam dunia. Ya sekarang ini berarti harus meniadakan iman atau rasa bahwasannya segala hal perkara apa yang tadinya itu dari makhluk sumbernya ditiadakan itu semuanya. Hati harus beriman atau merasakan atau menyadari sumber semua dari Allah. Itu minangka pitutur khusus datang suami secara pribadi. Secara umum ya juga bagi kita semuanya. Mekaten.
Masih ada? Sampun cukup. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.